Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bisa Karena Biasa. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe, karena dengan subscribe Anda memberikan kebahagiaan kepada saya. Dan kalau Anda memberikan kebahagiaan bagi orang lain, Anda termasuk orang yang disukai oleh Allah karena memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana menggunakan Microsoft Teams bagi sebuah kelas, ya. Oke, di sini adalah video saya yang kedua. Oke, yang pertama-tama yang harus kita persiapkan adalah sebuah account, ya, seperti halnya seperti ini. Yang pertama, untuk seorang guru, apa saja yang harus kita persiapkan, ya? Oke, yang pertama kita buka dulu Office-nya, office.com, kemudian masukkan username-nya, masukkan password-nya, enter, kemudian pilih Microsoft Teams-nya dan klik 2 kali. Oke, seperti ini. Ya, kemudian oke, ini sudah masuk ke Office-nya, saya sudah masuk ke dalam account-nya, ya. Oke, di sini sudah dimasukkan account-nya dan juga sudah dimasukkan password-nya. Setelah itu diklik di Microsoft Teams, klik 2 kali. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, di dalam Microsoft Teams ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah berupa aplikasi. Ini bisa kita unduh, ya. Teman-teman sekalian, bisa kita unduh sehingga dia menjadi sebuah aplikasi, atau juga bisa digunakan dengan aplikasi web sebagai gantinya. Oke, seperti halnya ini bisa kita perlihatkan pada username seorang siswa. Oke, kita lihat di sini saya menggunakan Microsoft Edge, ya. Sama, sudah login menggunakan siswa @SMAI PB Sudirman 2 Bekasi SCHID. Kemudian diklik 2 kali di Teams-nya sehingga tampilannya seperti ini. Karena ini adalah versi webnya, ya, versi webnya. Ya, kalau seperti hal tadi ini, kalau kita gunakan aplikasi web sebagai gantinya, tampilannya seperti ini. Oke. Sedangkan kalau seandainya kita menggunakan yang aplikasi Windows-nya yang kita download, ya, nah tampilannya seperti ini, ya. Sama juga seperti tadi, kita harus login lagi. Ya, ini sudah saya masukkan, yaitu teacher@SMAI PB Sudirman 2 Bekasi. Nah, saya untuk yang guru menggunakan tampilan yang berada di dalam aplikasi Microsoft Teams. Oke, yang pertama-tama kita lakukan adalah buat dulu atau create team, ya. Create team di sini untuk seorang guru. Kemudian pilih di sini adalah kelas, karena kita akan menggunakan kelas untuk siswanya. Oke, kita tulis saja misalnya kelas percobaan. Oke, deskripsinya nanti bisa kita isi sendiri, ya, untuk seorang guru, misalnya kelas untuk belajar apa saja. Oke, kemudian pilih next, ya, atau creating the team, ya. Nah, di sini tampilannya adalah berbahasa Inggris, ya. Nah, kemudian di sini ada search for student. Kita bisa lihat nanti kalau ingin memasukkan satu-satu, tapi kalau ingin memasukkan satu persatu itu agak lama. Nanti kita menggunakan teknik yang lain, ya. Ada yang menggunakan seperti ini, ya. Di sini untuk gurunya, jadi ada 2, studentnya kita masukkan dan juga gurunya kita masukkan. Kita skip saja di sini, kita menggunakan teknik yang lain. Oke, kita skip. Nah, sekarang bagaimana caranya agar tampilannya itu seperti halnya pada sisi siswa. Nah, ini kan tampilannya, ya, seperti ini dia kalau sisi siswa yang berada di dalam web, ya. Nih, di sini untuk gurunya kita rubah saja menjadi berbahasa Indonesia. Caranya pilih setting, ya, pertama dari account-nya, kemudian pilih setting. Kemudian kita pilih di sini language-nya menjadi bahasa Indonesia biar lebih familiar. Tapi kalau sudah yakin dengan bahasa Inggris, ya udah, nggak masalah. Oke. Ini kemudian language-nya, keyboard-nya
nggak usah diganti, tidak usah diganti, kita save dan restart. Oke, klik. Nah, kemudian sekarang dari oke, sudah ini di restart. Nah, ini dari sisi siswanya ya. Dari sisi siswanya. Nah, sama seperti halnya tadi. Kalau tadi tampilannya join or create, di sini juga ada. Tapi mungkin karena ini versi web, tampilannya seperti ini ya. Kita pilih saja join or create team. Oke. Nah, tampilannya sama kan? Nah, tapi karena dia sebagai siswa, kita masukkan saja di sini ada kodenya ya. Karena siswanya akan bergabung dengan kelas yang diinginkan. Oke. Nah, ini dari sisi gurunya sedang loading. Karena tadi bilang berbahasa Indonesia. Ini juga sama, kalau ingin diganti dengan bahasa Indonesia juga sama. Kita klik di sini, kemudian dipilih setting ya. Nah, kemudian kita rubah menjadi bahasa ya Indonesia. Bisa kita klik di sini. Ya. Tapi biar ada perbedaan, kita tidak usah diganti. Oke. Nah, ini Microsoft Teams yang berupa aplikasi. Oke, tampilan seperti ini ya, sudah berubah menjadi versi berbahasa Indonesia. Tampilan adalah posting, file, buku catatan kelas, tugas, dan nilai. Sedangkan kalau berbahasa Inggris tampilannya seperti ini. Oke, berikutnya kita membuat kelas ya. Ini tadi sudah dibuat kelasnya, kelas percobaan namanya. Di sini, nah oke, perhatikan dari sisi guru ya. Di sini kita pilih kelola tim atau manage tim. Ya, pilih saja kelola tim. Kemudian, nah dia di sini sebagai guru, tapi siswanya belum ada karena belum ada yang bergabung. Di sini bisa ditambahkan sebenarnya kalau untuk seorang guru ya. Tambahkan anggota. Di sini bisa kita cari siswanya. Kalau ingin menambahkan guru yang lain bisa kita cari. Oke. Tapi kita akan menggunakan cara yang lain. Yang berikutnya adalah ya tadi sudah kelola tim, tampilan seperti ini. Nah, kita pilih pengaturan. Nah, ya. Kita ingin memberikan kode kepada siswa seperti halnya pada Google Classroom ya, kita bikin buat. Oke, nah di sini sudah ada kodenya. Ini bisa kita rubah kodenya ya. Misalnya mau dirubah lagi, ganti. Kita atur ulang saja. Nah, oke seperti ini. Berikutnya kode ini bisa kita bagikan kepada siswanya ya. Di sini saya copy saja. Nah, kemudian kita pindah ke akunnya siswa di sini. Nah, kita masukkan di sini untuk siswanya, perhatikan ya. Setelah masuk ke Microsoft Teams-nya, kita masukkan kodenya. Ya, tadi sudah kita copy. Klik kanan, pilih paste. Oke, setelah itu join team. Nah, ya. Maka siswa tersebut bisa bergabung dengan kelas yang diinginkan. Ya, kebetulan nama kelasnya adalah kelas percobaan ya. Seperti halnya tadi, di sini sudah ada kelas percobaan yang dibuat oleh seorang guru. Di sini kebetulan ya akunnya bernama teacher@smaipb Sudirman. Oke. Kalau sudah di sini bisa kita lihat ini dari sisi gurunya ya, kelas percobaan karena dia yang mengatur, dia yang sebagai administratornya dan juga sebagai ownernya, dia yang membuat. Nah, di sini ada unggah materi kelas, ada temukan bantuan dan pelatihan. Ya, bisa kita lihat di sini. Kita perbesar saja, kita maximize. Nah, kemudian dari sisi siswa seperti apa? Nah, di sini guru sudah menambahkan siswa ke dalam to the team ya. Di sini siswanya bisa bercakap-cakap, misalnya halo Bu gitu ya. Bagaimana kabar? Oh, jangan halo, kita adalah sekolah Islam berarti menggunakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, jangan as titik-titik. Wah, as itu artinya kan kurang sopan ya, kurang baik. Sebaiknya assalamualaikum warahmatullahi. Lebih baik lagi kalau kita lengkap, tapi kalau sebaiknya ditulis seperti ini. Jangan as titik-titik. Wah, itu kurang
A sendiri tahu artinya kan. Nah, misalnya Bu, bagaimana kabarnya? Atau Pak, bagaimana kabarnya? Oke, setelah itu kita klik di sini. Nanti akan tampil di forumnya guru. Kita lihat dari sisi guru. Apakah sudah? Nah, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, oke ya. Oke, ini sudah masuk ke dalam kelasnya. Oke, berikutnya dari sisi guru bagaimana? Misalnya gurunya ingin mengadakan meeting ya, atau rapat atau pertemuan, biasanya menggunakan, kalau di aplikasi yang lain ada, kalau di Google menggunakan Google Meet atau Zoom ya. Kita di sini menggunakan apa namanya? Ya, ada Meet Now ya. Guru kalau yang membuat siswanya bisa membuat, gurunya juga bisa membuat juga. Oke. Nah, di sini gurunya saja membuat. Kalau seandainya ingin agar siswanya tidak bisa bercakap, bisa kita ganti di sini. Ya, dia misalnya tidak, ya kita ganti di kelola saluran. Kemudian hanya pemilik yang dapat mengirim pesan. Ini bisa kita ganti. Jadi siswanya tidak bisa memberikan, tidak bisa membuat meeting sendiri atau rapat sendiri ya. Oke, kalau sudah. Oke, nah seperti ini. Tadi sudah disetting ya, hanya ownernya yang bisa memberikan tugas. Nah, kita lihat dari sisi siswa apakah dia bisa. Nah kan sudah diganti tadi kan, only owner can send message to this channel. Jadi siswanya tidak bisa tidak bisa nanya. Jadi kalau mau nanya bisa secara private atau chat langsung ke gurunya. Oke, bagaimana kalau seandainya guru ingin mengadakan pertemuan atau rapat ya, tinggal kita klik yang ini saja. Oke, ini dari sisi gurunya. Oke, di sini bisa kita lihat ya, ada aktifkan ya untuk webnya ya, webcamnya. Ada juga di sini jadwalkan rapat. Jadi kalau jadwalkan rapat itu gurunya bisa mengatur bagaimana kita ingin mengadakan pertemuan atau rapat yang sudah ditentukan, dijadwalkan. Kalau yang ini, kalau rapat sekarang berarti ya sekarang ini juga, saat ini juga dia akan bisa mengadakan pertemuan. Ya misalnya kita mau jadwalkan rapat untuk guru nih, perhatikan. Oke, ini ada masalah sedikit. Oke, ini untuk yang mengadakan rapat. Misalnya ingin mengadakan pertemuan untuk esok hari ya, misalnya rapat penentuan struktur kelas, misalnya rapat struktur kelas ya. Serta tambahkan wajib. Ini kita lewatkan, kemudian tanggalnya sekarang tanggal, misalnya berarti besok kita tulis tanggal 7/14. Oke. Jamnya karena pagi hari ya, misalnya kita ganti menjadi misalnya jam 8 ya. Sampai jam berapa? Misalnya pertemuan selama 30 menit ya. Cukup seperti ini. Nah, ini ada tidak berulang, ada juga kalau mau berulang bisa diatur, misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan atau custom. Custom itu bisa kita pilih, misalnya berulang hanya 2 hari, selesainya kapan ya. Ini kita lewatkan saja. Kalau bentuk sekali ya tidak berulang berarti. Kemudian tinggal tambah, ini kita lewatkan, detailnya ditulis sini. Misalnya pembentukan struktur kelas ya. Oke, sudah. Kalau sudah, di sini kita kirim ya, sehingga dia besok hari akan dijadwalkan meetingnya ya, seperti ini. Oke, kita kirim saja. Nah ya, nanti akan terlihat di sini bahwa akan ada sebuah pertemuan untuk besok ya, rapat ya, salah nih maksudnya. Ini bisa kita ganti ya, rapat pembentukan struktur kelas. Kita ganti, jangan rapat, ini bisa kita edit ya. Kita ganti saja tulisannya, jangan, bukan rapat apa itu nggak jelas ya. Kita kirim pembaharuan. Oke, kemudian dari sisi siswanya seperti apa kita lihat sekarang. Nah, di sini sudah ada, coba kita refresh ya.
Insya akan berubah karena tadi ada perbaikan. Nah, menjadi rapat struktur kelas. Ini dijadwalkan besok ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita mau rapatnya itu sekarang ya. Kalau sekarang berarti dari sisi gurunya itu kita bikin lagi gitu. Misalnya malam ini kan rapatnya besok ya. Kita bikin sekarang nih, misalnya rapat sekarang. Oke. Nah, ini pilih yang gunakan aplikasi ya. Oke, nah ini kita pilih saja rapat sekarang. Oke. Ini saya matikan saja webcamnya. Ya, kalau ingin menghidupkan ditekan yang ini. Tadi kita sudah jadwalkan sekarang yang rapat sekarang. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya. Ini kalau ingin mematikan suaranya. Nah, di sini terlihat penyelenggaranya adalah Guru Sudirman. Kemudian yang dari sisi siswanya, nah ini dia bisa. Nah, ini ada dua ya. Jadi yang besok itu di jadwalnya besok, yang untuk sekarang ada pertemuan sekarang nih, saat ini juga. Coba kita lihat di sini, undang orang untuk bergabung. Oke. Meet now. Oke, berikutnya kita klik saja di sini di Meet Now ya. Kita join saja untuk siswanya. Nah, oke, di sini kita bisa lihat di sini ada untuk ini kita matikan saja mikrofonnya, kita pilih Join Now. Oke. Kita tunggu saja. Kemudian nah dari sini nanti akan terlihat siswa tersebut akan bergabung di dalam kelas percobaan ini. Kita lihat ya. Nah, mulai masuk ya, pesertanya sudah masuk. Sudah ada satu orang siswa dan seorang guru. Nah, di sini dia sebagai siswa ya. Di sini bisa diatur kalau seandainya siswanya apa namanya? Misalnya melakukan tindakan yang kurang baik, nah itu bisa dikeluarkan dari rapat tersebut, jadi bisa dihapus peserta. Oke, nah dari sisi siswa kita lihat sama ya, seperti ini. Oke, ini bisa lihat. Nah, show partisipannya. Nah, seperti ini ya. Jadi attendees-nya adalah siswanya, presenternya adalah gurunya. Kemudian kalau untuk gurunya ingin berbagi sumber daya ya, atau misalnya PowerPoint ya, tinggal dipilih yang ini ya. Tinggal dipilih yang ini ya. Jadi misalnya mau tampilannya yang di layar ingin di-share atau mungkin PowerPoint, nah bisa dipilih yang ini. Atau juga sama seperti ini, papan tulis ya. Jadi papan tulis itu digunakan kalau ingin berbagi secara bersama-sama dengan siswanya atau membuat mungkin penjelasan yang lebih jelas lagi seperti halnya pada matematika dan sebagainya. Ini untuk berbagi ya. Jadi pilih yang ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau seandainya siswanya ingin sebagai presenter gitu. Dia ingin presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Sedangkan kita lihat di sini ya, dari sisi siswanya. Nah, di sini tidak ada. Kenapa? Karena dia siswa tersebut sebagai attendees ya, sebagai peserta, dia tidak bisa sebagai penyaji. Nah, ini harus dirubah oleh gurunya. Ya, jadi gurunya harus merubah. Misalnya siswa tersebut ingin presentasi, nah tinggal kita lihat di sini diganti menjadi jadikan penyaji atau presenter. Jadi posisinya sama ya dengan gurunya sebagai penyelenggara. Di awal biasanya seperti ini, ada dua-duanya ya, karena tadi sudah pernah saya setting. Jadi sebagai peserta kita lihat secara siswanya, nah tampilannya sejajar ya. Nah, ini bisa berbagi juga, bisa share screen ya. Seperti halnya pada Zoom ya, kita lihat. Nah, ini bisa berbagi. Jadi siswanya bisa berbagi data yang ada pada komputer dia atau laptop dia atau pada HP dia. Oke, berikutnya bagaimana kalau seandainya dalam sebuah pertemuan tersebut ada sekitar 1000 orang dan kita ingin bertanya. Ya, mungkin agak susah. Nah, di sini ada sebuah fasilitas yang disediakan oleh
Microsoft Teams ya, yaitu ini raise your hand. Ini akan mengeluarkan sebuah simbol tangan. Oke, kita klik saja. Nah, akan kelihatan di sini ya. Ada simbol tangan. Tuh, seperti ini. Dia akan klip. Nah, dia akan bertanya. Oke, kemudian dari sisi gurunya kita lihat. Nah, keluar ada pertanyaan, ada tangannya. Nah, kemudian kalau siswanya sudah dipersilakan untuk bertanya ya, siswanya tersebut bisa mematikan tangannya. Dan juga bisa secara langsung bertanya kepada gurunya dengan menghidupkan mikrofonnya dan juga mungkin videonya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat sudah dimatikan. Kemudian dari sisi gurunya kalau ingin melihat siapa saja yang hadir, nah ini bisa. Jadi jangan dianggap pertemuan ini tidak ada absennya. Ini bisa kita download di sini. Ya, unduh daftar kehadiran. Bisa kita download. Nah, ini mengunduh ya. Dia akan diunduh sehingga ketika diklik ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nama lengkapnya siapa, bergabung jam berapa, itu bisa kelihatan ya. Jadi jangan dianggap pertemuan ini tidak ada absennya. Jangan, Anda salah kalau Anda berpikir seperti itu. Oke, berikutnya bagaimana kalau seandainya rapat ini ingin kita rekam ya, bisa kita klik di sini dari sisi gurunya ya. Nah, ini bisa kita klik di mulai perekaman. Ini bisa kita klik ya, misalnya seperti ini. Nah, dia akan merekam apa yang ada ya. Tuh, jadi Anda sedang merekam rapat ini. Akan terlihat di sini berwarna merah ya. Kita matikan saja dari sini, hentikan perekaman. Oke, hentikan perekaman, maka rekaman tersebut akan bisa kita simpan atau kita share nantinya kalau seandainya ada kita ingin tampilkan. Jadi misalnya rapat dengan orang tua, ada orang tua ya, itu bisa kita simpan, nanti kita tampilkan di kelas kita gitu. Oke, berikutnya bagaimana kalau seandainya kita ingin menampilkan, diberikan efek latar belakang ya, seperti yang pada Zoom. Di sini juga ada. Kita klik di sini, matikan kamera ya. Matikan, dihidupkan ya kameranya. Nah, bisa dilihat menggunakan webcam. Kemudian kita pilih ini. Oh ya, sebelumnya ini siswanya kita ganti dulu karena dia sudah kita ganti menjadikan peserta ya. Jangan sampai lupa Bapak atau Ibu. Nah, seperti ini kita close saja. Nah, sekarang bagaimana kalau ingin mengganti backgroundnya? Kita tampilkan efek latar belakang ya. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa background yang bisa digunakan. Misalnya, nah ini seperti ini. Misalnya kita berada di dalam kelas ya. Nanti tampilannya ya ada kelas juga kita terapkan di sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti terlihat dari sisi siswanya itu kita seperti berada di dalam kelas. Nah, seperti ini. Ini dari sisi siswanya bisa terlihat ya. Nanti gurunya itu berada di dalam kelas, padahal sebenarnya hanya background saja. Jadi ini bisa digunakan misalnya ingin mengganti background yang lain. Oke. Seperti itu. Oke ya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya dari semua yang disampaikan. Jangan lupa sebelumnya bagi yang belum subscribe, di subscribe channel ini karena dengan subscribe Anda memberikan kebahagiaan kepada saya. Ya, dan Allah menyukai orang-orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Mungkin sekian dari saya, jangan lupa subscribe dan like-nya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.